Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan, kesempatan ini kita akan mengerjakan tugas. Dalam hal ini tugasnya diminta untuk membuat use case diagram minimal 2 aktor, 5 use case, kemudian ada requirement list ya, minimal 5 fungsional dan 5 non fungsional. Berikut saya sudah buatkan untuk use case diagram dengan 2 aktor dan 5 use case. Dalam hal ini aktor yang kita gunakan adalah operator dan manajer produksi, di mana pada tugas ini kita membuat sebuah rancangan use case diagram untuk sistem manajemen produksi industri yang melibatkan interaksi antara level staff level bawah dengan level atas. Jadi dalam hal ini adalah operator di bagian produksi dan manajer yang memastikan alur kerja manufaktur berjalan dengan lancar. Oke, nah untuk use case-nya ada login, input hasil produksi, laporan kerusakan mesin, pantau stok dari material, kemudian mengenerate laporan analisa hasil produksi, output yang diharapkan atau output yang strategis ya. Ini diagramnya, di mana sebuah sistem informasi industri ada 2 aktor di sini, operator produksi dan manajer produksi. Untuk operator produksi mempunyai akses ke login, input, lapor kerusakan mesin, dan pantau stok. Sementara untuk manajer produksi dia bisa login dan mantau stok dan mengenerate laporan. Ada 2 irisan di sini, terutama untuk pantau stok, di mana operator dengan manajer sama-sama bisa memantau stok ya, artinya biar koordinasinya lebih cepat gitu. Misalkan ada kekurangan stok ya, operator pantau, manajer juga pantau ya, bisa saling mengisi, saling mengingatkan untuk dalam hal ini memantau stok. Nah, ini penjelasan relasinya seperti kita ada jelaskan tadi. Operator memiliki akses ke login, input, lapor kerusakan, dan juga memantau stok agar mengetahui kondisi bahan baku. Juga manajer produksi tadi yang login, mantau stok, dan mengenerate laporan sesuai dengan kebutuhan. Misalnya tadi ada di pantau stok yang kita sorot ya, untuk melihat ketersediaan atau memantau ketersediaan bahan sehingga hasil produksi kita berjalan dengan lancar. Dan untuk requirement listnya 5 fungsional, 5 non fungsional. Untuk fungsional layanan atau fitur spesifik yang harus disediakan oleh sistem, yaitu kontrol hak akses pengguna. Jadi tidak semua orang bisa masuk ke sistem, jadi hanya orang-orang yang diizinkan untuk yang punya akses yang diizinkan masuk ke sistem dengan hak privilege yang berbeda untuk masing-masing orang ya. Privilege operator beda dengan privilege manajer. Kemudian pencatatan data produksi, di mana memungkinkan operator untuk memasukkan data produksi harian dan jumlahnya ke dalam mesin, dan mempengaruhi juga terhadap durasi kerja. Kemudian pelaporan insiden teknis, sistem harus menyediakan fitur yang memudahkan operator untuk mengirimkan laporan jika ada kerusakan atau kendala. Kemudian untuk inventaris bahan baku, sistem juga harus mampu menampilkan stok material bahan baku secara real time yang dipantau oleh operator dan manajer ya, sehingga bisa untuk mencegah terjadinya kekosongan bahan. Kemudian laporan, sistem juga harus bisa mengenerate laporan yang dibutuhkan dalam hal ini oleh manajer. Untuk 5 non fungsionalnya adalah
aspek security, ketersediaan atau availability, performa, skalabilitas, dan keandalan. Keamanan ya tentu sangat penting supaya sistem tidak dimasuki oleh orang-orang atau hack yang hack, orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang tidak punya kepentingan, tidak masuk. Kemudian availability, ya kita harus menjaga ketersediaan uptime-nya sistem sehingga operasional dapat berjalan 24 jam. Kemudian performa juga harus diperhatikan, untuk performa mesin harus stabil, bagus, sehingga produksi dapat dicapai sesuai dengan kebutuhan. Misalkan dalam hal ini performanya misalkan satu produksi harus kurang dari 2 detik gitu. Kemudian skalabilitas, arsitektur sistem harus mampu menangani peningkatan jumlah data. Misalkan ada peningkatan jumlah produksi, ya sistem harus siap gitu mengantisipasi kebutuhan ini. Keandalan, sistem harus mempunyai prosedur backup gitu ya. Artinya suatu sistem harus kita backup untuk mencegah atau untuk mengantisipasi terjadinya kesalahan sistem DOM, atau ada data yang korup, sistem yang rusak, sehingga kita harus melakukan namanya restore atau recover agar sistem bisa kembali berjalan seperti semula. Oke, rekan-rekan, demikian yang dapat disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.